Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas sahabatku ya, sahabat youtuber, sahabat subscriber. Terima kasih atas support dan waktunya senantiasa menyupport saya ya. Oke, di sini saya ada perbaikan sahabatku, satu buah dispenser ya. Nah, ini dengan kendala tidak mau panas ya airnya, air panasnya tidak mau panas. Ini sudah saya perbaiki. Untuk kerusakan simpel sekali ya. Nanti saya akan jelaskan cara trik-triknya ya. Langkah pertama di sini saya tunjukkan dulu untuk mereknya. Di sini merek Kris ya. Nah, ini merek Kris dengan kendala dia tidak mau panas. Yang pertama kita cek dulu komponen ini, namanya tangki pemanasnya ataupun pemanas airnya. Lalu di sini terdapat juga satu buah modul ya. Nah, ini modul di atas ini ya, PCB-nya ya. Nah, ini satu buah PCB. Yang kedua di sini kita lanjut pada posisi tangkinya. Pertama di sini terdapat termostat ataupun termostat kalau orang bilang ya, mudahnya disebut. Tapi ada juga yang menyebutnya termostat ya ataupun termostat. Termostat ini berfungsi untuk menyambungkan jika air tidak panas. Jika air sudah panas, termostatnya akan putus ataupun termostatnya. Yang mana barangnya ini ya. Ini yang namanya termostat ya ataupun termostat. Jika ini kedua kabel ini terhubung itu bagus. Jika kedua kabel ini tidak terhubung dalam kondisi dingin, itu tandanya termostat ini rusak ataupun tidak berfungsi sahabatku ya. Perhatikan dulu, ini kita tes dulu menggunakan multitester ya. Selanjutnya sahabatku, kita melihat jalur-jalur kabelnya ya. Nah, ini untuk tegangannya 220 volt ya, yang menuju termostatnya ini 220 volt ya. Nah, kita perhatikan antara dua kabel elemen ini terhubung, itu berarti bagus ya, elemen pemanasnya tidak bermasalah. Jika tidak terhubung berarti tangkinya yang rusak ataupun elemen pemanasnya di bagian tangki sudah tidak berfungsi dengan normal ataupun sudah rusak. Lalu sahabatku, kita perhatikan juga di sini ada yang namanya modul ya. Nah, ini modulnya kita perhatikan juga komponen-komponen yang lain seperti relay, elko-nya ya. Nah, di sini kita perhatikan kembali jalur-jalur kabelnya. Jalur kabel dari termostatnya ataupun termostatnya itu yang satu terdapat dari tegangan 220 volt langsung ataupun disebut dari colokannya dari tegangan 220 volt yang masuk pada termostat yang menuju ke elemen pemanas langsung ya. Nah, untuk yang satunya sahabatku, untuk yang satunya dia terdapat di bagian ini ya, di bagian tangki, dari tangki menuju ke bagian tombol ya, bagian tombol switch, yang melalui tombol switch nanti masuk ke relay ya. Itu nanti untuk mengatur apabila kita on kan dia untuk menghidupkan lampu juga, yang lampu pemanas bagian depan ya. Lalu di sini kita perhatikan ya, kembali lagi perhatikan jalur-jalur kabelnya ada yang putus atau tidak, atau ada yang tidak terhubung ya. Jangan sampai tidak terdeteksi ya. Nah, takutnya nanti salah perbaikan ya. Ini relay bisa juga jadi penyebab tidak menghubungkan arus. Apabila merasa relay semuanya bagus, kita perhatikan di dua tombol ini. Ini yang hijau ini tombol pendingin ya, untuk pendinginan air. Yang merah ini untuk pemanasnya ya. Setelah saya cek sahabatku, ternyata tombol pemanasnya sudah ada pergantian ya. Yang tadinya arusnya merah jadi warna hijau. Tapi di sini saya akan jelaskan dulu ya kronologis kerusakannya. Di sini sahabatku, ini kan sudah saya perbaiki, sudah saya tes, alhamdulillah sudah normal. Tapi di sini saya memberikan penjelasan tentang kerusakannya ya, agar tidak salah paham, agar tidak gagal paham. Pertama kita perhatikan di sini dua switch kaki tombolnya ini ataupun switch on off-nya ini ya. Di sini kan terdapat dua kaki ini ya. Nah, kita tes menggunakan multi. Jika di on kan dia tidak terhubung, fix kerusakan ada di tombol on off pemanas ini. Jika dua kaki ini terhubung berarti tombolnya tidak masalah. Nanti saya tes tombol on off-nya, dua kaki switch-nya ini tidak terhubung, berarti ada kerusakan di tombol ya. Lalu di bagian tangkinya tadi sudah saya cek semuanya aman. Nah, di sini kita akan coba sahabatku, setelah saya ganti menggunakan tombol asli ya ataupun tombol baru, kita coba nyalakan. Nah, di sini bisa kita perhatikan ini sudah on, lampu indikator pemanas sudah mau menyala, itu tandanya sudah normal kembali ya untuk pemanasnya. Jadi kerusakan ada di bagian tombol ini ya.
Tadi saya cek untuk kaki switchnya ataupun kaki tombolnya, keduanya tidak terhubung, kerusakan ada di bagian tombol. Sebelumnya juga ini sudah ada pernah perbaikan ya. Nah, di bagian tombolnya ini sudah ada pergantian. Untuk tombolnya keduanya tadi warna hijau semua. Jadi di sini saya kembalikan lagi, untuk pemenas saya gunakan tombol warna merah ya. Jadi ini tombol ini kerusakannya sahabatku. Dan setelah saya ganti, alhamdulillah untuk kerusakan sudah bisa kita atasi, sudah bisa kita tangani ya. Jadi kita perhatikan dulu di bagian termostat ataupun termostarnya, lalu di bagian tombol switch on off-nya pemanas, dan juga di bagian elemen tangkinya ataupun tangki pemanasnya. Nah ini ya tombol penggantinya ya, saya juga nggak tahu ini, katanya sudah ada pernah gantian. Karena tadi warna tombolnya semuanya keduanya hijau ya, sekarang sudah saya ganti menggunakan yang merah, karena kan orang memahaminya tombol merah itu pemanas, yang hijau itu pendinginnya ya. Jadi saya kembalikan ke tombol warna merah untuk pemanasnya. Jadi perhatikan untuk kerusakannya ya, jangan langsung kita vonis bahwasannya modul ataupun PCB-nya yang rusak. Kita teliti dulu pertama di bagian tombolnya ya. Pertama kali kita cek di bagian tombol ini, yang kedua nanti kita cek di posisi termostarnya ini ya, ataupun termostatnya ini bisa kita perhatikan ya. Lalu di bagian jalur-jalur kabel yang menuju elemen, atau adakah yang short ataupun putus. Setelah itu kita cek di bagian relay ya. Nah ini termostat ini sudah bagus ya, masih bagus, tidak perlu kita ganti karena sudah kerusakan kita temukan di bagian tombolnya. Seperti itu sahabatku ya. Oke sahabatku, sedikit penjelasan semoga dipahami ya. Nah ini di bagian relay ini juga harus kita perhatikan ya. Relay ini yang menyuplai tegangan kepada bagian tombol ya, yang menyuplai tegangan menuju ke tombol, nanti tombol menuju ke bagian elemen pemanasnya. Jadi harus kita teliti juga ini ya, bagian relaynya yang menuju kepada tangki pemanas. Nah setelah itu sahabatku, jangan ragu ya untuk perbaikan. Kita akan coba tes dulu sahabatku. Oke sahabat, nah ini setelah kita nunggu beberapa saat, kita coba menyalakan. Alhamdulillah sekarang sudah panas ya airnya, tidak perlu lama-lama dan sudah normal kembali. Semoga bermanfaat sahabatku.